kita ke Semarang lagi guys, karena kemarin kita belum sempat bertualang di mana-mana, cuma mampir aja di hotel sama jalan-jalan di mall. Dan mau masuk Lawang Sewu sama ke kota lama apa kota tua ya, saya lupa. Oke guys, tadi tuh kita lagi spot kota-kota Semarang lewat drone. Jadi kita mau masuk museum, apa nih kita? Di Museum Mandala. Museum Mandala Perjuangan. Mungkin kita waktunya nggak cukup mau masuk ke Museum Mandala Perjuangan karena ini udah sore banget, karena kita mau ke Jogja lagi. Jadi kita mau ke Lawang Sewu aja guys. Jadi kita masuk-masuk, saya sudah beberapa kali sih, bahkan udah puluhan sering ke kota Semarang. Tapi untuk masuk ke Lawang Sewu kita belum pernah. Apalagi ini pas momennya berserta anak-anak kan, jadi kita enjoy ya. Karena kami dari Kalimantan tuh bawa mobil sampai keliling-keliling Jakarta full. Biasanya saya sampai Sumatera bahkan bawa mobil, karena saya lagi mumpung masih muda, masih kuat nyetir. Jadi saya senangnya traveling lewat mobil jalur darat, mobil pribadi intinya. Cipanis. Oke guys, kita lagi ada di resto. Apa namanya tadi? What's the name? Resto. Itu yang beef, ada original, yakiniku, kan sama gorengan, Oi. udah sama minum. Untuk mana? Uang kencing. Aku ikut aja lah pesankan nasi. Aku es cendol nih bang. Es cendol gula arennya. Rasanya apa, kayak kari udon ya? Ini daging beef yang kayak di kari udon ya? Makanan Jepang sih, gua cuma sukanya kari udon. Kalian tau nggak kari udonnya telur nih? Terus setengah matang apa namanya? Yang Jepang tuh? Ajitama. Masa? Bu sayang. Udah guys, kami mau lanjut lagi ke museum. Halo adik. Adik masuk dulu ya. Masuk sana. Masuknya kemana bang? Oh ini. Nah, iya. Ini coba. Kita dapat tiket ya premium, apa istilahnya nih? Jadi kita bisa nonton video pemutaran tentang sejarah lokomotif atau gimana ya? Kurang paham juga. Kita ikutin aja guys. Ayo hati-hati, tunggu. Brosir teras Lawang Sewu guys. Itu ada band. Ayo kita nyanyi spot yuk kak. Kak, awas ya. Ayo kak. Kita ada di halaman tengah Lawang Sewu. Oke guys, kali ini saya diizinin nge-jamming maksudnya. Di mana nih? Lawang Sewu, di Lawang Sewu. Ini momen sakral nih bagi saya nih. Karena saya dari Banjarmasin emangnya, jauh-jauh nih. Ada siaran ulang lagi. Aku milikmu, miliknya Dewa 19. I want to sing my favorite song. Khusus buat Mas Dani nih. Lagunya saya bawain sejenak ya. Kalau nonton video ini. Mengalir bisikanmu di antara bayang-bayangmu, berucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin dan menjadi sebuah cerita terlukis di hati. Mungkinkah kau miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku tergila. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu.
Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Oh kita sambal teman dari Dewa 19 dari album Format Masa Depan ya. Ciptaan Mas Dani kan. Kemarin aku baru di tempat Dewa 19 ini. Jadi mau satu lagu lagi sama anakku ya. Boleh. Sini Kak, Bang gantian kamerain Bang. Satu lagu lagi. Ini tinggal rekam aja, udah direkam kan? Melayang ku cari-cari arti yang pasti takkan kau temui. Nilai semua biar asal dan dirimu. Aku di sini untukmu. Tak usah kau tanya-tanya lagi. Coba hayati peranmu. Ya, artinya Tegal kemarin udah di Semarang. Oh. Spot-spotnya mana sih yang dilihat? Oh tapi masuknya nggak bisa. Ini tur guide. Tour guide nggak? Jadi dulu pribumi kalau dikurung dia dibuang ke sini. Gelap ya, gelap. Gelap itu. Oh ini kakak tour guide? Bukan. Oh. Oke guys, kita lanjut aja guys. Oh, ada penampakan kucing guys. Astaga guys. Ini pada masa kolonial Belanda, inilah kucing yang mengambil ikan asinnya Tuan siapa ya namanya? Tuan Mikadel Dois. Asli dari Netherlands guys. Ya untuk cosplay. Ini noni Belanda nih. Kostum sewain. Itu noni Belanda. Tapi maunya kebaya. Untuk kostum. Baju Korea. Modernisasi ya dalam lightingnya, jadi tampilan horornya sudah nggak ada lagi. Tapi kita mendapatilah sejarah tentang sejarah yang ada di Indonesia. Apakah ini kemana ini? Ini nonton 3D. Kak ini gimana SOP-nya Kak? Hah? Boleh saya cek dulu tiketnya. Tapi ini nunggu dulu ya. Video 3D tentang sejarah Lawang Sewu dan perjalanan kereta api di masa kuasa kita. Oh dokumenter gitu kayak semacam, tapi 3D? Nggak ada yang serem-serem? Enggak ada. Itu Nggak. animasi malahan. Oh gitu. Ntar ya. Jadi nggak kereta atau masuk gitu. Oke guys, jadi kita mau diedukasi sama kakaknya yang dijaga loket sini. Jadi cerita dokumenter ini animasi. Kyoto Silegar. Karena dalam animasi ini juga tidak diperbolehkan untuk membawa makan dan minuman. Untuk makan dan minuman cukup disimpan di dalam tas atau di tas putih yang ada di dalam. Biasanya kan bisa masuk. Ya guys, kita ngikutin kakaknya sebagai guide tour pemandu. Ya benar sekali ya Pak. Pintunya hanya ada 928 pintu. Dimulai dari 1000 agar mudah diingat saja. Lawang Sewu juga sempat berada di bawah dudukan Jepang dalam kekuasaan Riko Kusyoku. Digunakan Jepang sebagai pendukung militer dari Jepang di tahun 1942. Setelah itu mulai direbut kembali oleh DKRI, Jabatan Kereta Api Republik Indonesia. Direbut kembali pasca proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Dari tahun 1946 ini Lawang Sewu berada di bawah kelola dari Belanda, difungsikan Belanda sebagai kantor
Republik Indonesia di tahun 1949. Gunanya difungsikan sebagai kantor logistik daerah militer yang sampai sekarang ini menjadi Kodam 4 di Ponorogo. Saat difungsikan oleh Angkatan Darat mulai diserahkan kembali kepada Departemen Kereta Api dan dikelola oleh PT KAI di tahun 1994. Untuk lawang sewu sendiri mulai direnovasi kembali tahun 2009 sampai dengan 2011 oleh mantan Ibu Presiden kita yaitu Ibu Ani Yudhoyono. Gunanya difungsikan sebagai kumpulan cagar budaya yang ada di Semarang dan diresmikan di tanggal 5 Juli 2011. Nah, lawang sewu sendiri dulu difungsikan sebagai kantor pusat kereta api swasta milik Belanda pertama kali yang ada di Indonesia. Dan selain itu difungsikan sebagai kantor percetakan kereta api namun tidak untuk dijadikan sebagai stasiun. Hingga sampai sekarang ini lawang sewu berada di bawah kelolaan perusahaan PT KAI yaitu KAI Wisata. Di samping sini juga terdapat beberapa peninggalan lawang sewu dan juga miniatur mengenai bangunan lawang sewu. Seperti batu bata dan genting ini asli dari berdirinya lawang sewu di tahun 1904. Selain batu bata dan genting hanya sekedar replika tiruannya saja. Tadi kakak sudah keliling lawang sewu belum ini? Belum. Belum. Lawang sewu ini terbagi menjadi 3 gedung yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Untuk gedung yang kita tempatin sekarang ini merupakan gedung B Lawang Sewu di mana bangunannya ini dibangun oleh masyarakat sekitaran Semarang aja dan semua bangunannya ini asli lokalan dari Indonesia. Dibangun di tahun 1916 sampai dengan 1918. Berbeda lagi untuk gedung A dan gedung C yang ada di luar itu bangunannya asli dari berdirinya Lawang Sewu di tahun 1904 di mana bangunannya itu dibangun oleh Belanda dan semua bangunannya asli dari Eropa. Kalau kita masuki ruangan layangan video, sekarang kita ingin berfoto-foto dulu di ruangan ini karena masih ada kesempatan waktu kurang lebih selama 2 menit. Oke guys, itu tadi sekedar skripsi yang ada di Lawang Sewu, dijelaskan dengan narasi apik oleh kakaknya sebagai guide tour di sini. Dan kalian bisa lihat sendiri, cagar budaya dilestarikan oleh pemerintah, hasil peninggalan Belanda juga. Ini sempat juga dibuat penyiksaan para tahanan Jepang dulu ya, menurut sejarahnya. Mungkin cerita-cerita mitologinya dapat ditangkap secara interpretasi sendiri aja ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Yang penting kita menghargai nilai-nilai filosofi dan filsafatnya.
takut. Takut dianya. Mosaic. Oke guys, cukup unik guys.
Terima kasih Kak untuk video versi telah selesai dan kita bisa foto video 360 di pintu plastik lagi. Masih sempat sayang. Mereka ada di lokomotif guys. Saat launching pagi datang.